Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Senata. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sedikit paparan terkait dengan bahasan aspek fungsionalitas ya. Artinya yang saya maksud adalah lebih spesifik terhadap benang merah atau pokok-pokok kewajiban apa yang harus kita lakukan dalam fungsi kita di suatu sistem. Artinya peran kita dalam suatu kerja, misalnya seperti saya saat ini dengan background industri gula atau pabrik gula, maka hal-hal seperti apa yang menjadi role kita yang harus kita laksanakan secara fungsi dengan baik ya, dengan semaksimal mungkin. Seperti yang kita pahami dalam menjalankan suatu aktivitas kerja, tentu kita harus memahami dengan baik apa yang dinamakan dengan proses bisnis. Seperti saya dengan background industri gula, yang harus kita ketahui sederhana adalah ada dua aktivitas besar pekerjaan dalam industri gula ya, yang kita kenal dengan istilah luar masa giling dan dalam masa giling. Artinya ada masa di luar produksi dan masa produksi. Nah, hal-hal apa yang perlu kita lakukan pada saat kita memasuki luar masa giling? Seperti yang kita ketahui tentu ada pekerjaan misalnya maintenance, perawatan, baik itu seluruh peralatan, mesin-mesin. Kemudian kita juga lakukan tes, uji coba, individu tes, dan juga general test atau steam test menjelang akan memasuki masa produksi atau masa giling. Nah, kemudian contoh lagi pada saat kita sedang ada di momen produksi atau dalam masa giling, hal-hal pokok apa yang menjadi tugas kita atau tugas utama. Misalnya dalam kategori produksi adalah bagaimana kita mampu menjalankan peran kita di sistem aktivitas pekerjaan ini dengan sebaik mungkin, mengawal pencapaian target, misalnya seperti saya adalah gula produksi dengan sebaik mungkin atau secara maksimal. Nah, kemudian teknis apa yang perlu kita lakukan dalam mencapai meraih target dengan sebaik mungkin adalah bagaimana kita dapat memaksimalkan capaian target di unit-unit stasiun yang terlibat. Misalnya di pabrik gula, kita sebut juga ada mulai dari stasiun atau bagian proses awal adalah bagian gilingan, kemudian kita susul dengan ada stasiun pemurnian, kemudian penguapan, kristalisasi atau masakan, kemudian putaran, pengemasan, dan lain-lain. Termasuk ada support system yang sangat vital adalah untuk energi. Di sini ada boiler, turbin, listrik, steam, dan lain-lain. Itu harus kita kawal di masing-masing unit stasiun, memaksimalkan capaian atau target di masing-masing stasiun, sehingga secara general kita dapat meraih target atau sasaran dari gula produksi misalnya dengan sebaik mungkin. Kemudian selain memaksimalkan capaian sesuai target adalah bagaimana kalau di pabrik gula itu bagaimana kita harus mampu melakukan penekanan pada losses, karena di proses gula tentu sangat erat kaitannya dengan losses. Ada losses pada ampas, kemudian ada blotong dari pemurnian, kemudian ada tetes dari stasiun putaran, dan juga ada losses lain yang tidak diketahui atau undetermined ya. Artinya bagaimana kita dapat mengelola sebaik mungkin, melakukan kontrol dengan sebaik mungkin, sehingga pada titik-titik kritis tersebut, titik-titik krisis losses atau titik krusial dapat kita kontrol dengan sebaik mungkin, sehingga adapun losses yang terjadi di dalam pabrik gula dapat kita tekan sebaik mungkin sehingga tidak melebihi dari target yang kita tentukan. Misalkan batas sekian dari losses adalah X, maka kita harus bisa mencapai atau menekan losses sehingga tidak melebihi dari batas X tersebut, seperti itu. Hal-hal lain yang menjadi parameter krusial di pabrik gula misalnya pH, suhu, waktu, dan juga kontinuitas giling ya, kontinuitas giling. Artinya beberapa hal teknis tersebut harus kita kuasai dengan baik sehingga fungsionalitas kita di dalam pekerjaan juga dapat berjalan dengan optimal sampai dengan maksimal. Artinya perlu kita kawal dengan sebaik mungkin. Kemudian satu tools sebagai closing statement bahwa di dalam menjalankan seluruh rangkaian teknis tersebut ada konsep THM atau Total
quality management. Dengan tools itu sangat membantu ya dalam kita menjadi lebih terarah dalam melaksanakan setiap aktivitas fungsionalitas kita, seperti yang kita bahas di awal, sehingga dapat menjalankan usaha, memaksimalkan hasil sesuai target, dalam organisasi juga dapat berjalan dengan sehat dan bagus, termasuk semua orientasi kita terhadap capaian, baik juga dengan customer satisfaction atau kepuasan customer juga dapat terjamin. Kurang lebih demikian, semoga memberikan pandangan dan manfaat untuk kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.